Di video kali ini saya akan menambahkan materi yang berkaitan dengan video sebelumnya, berkaitan dengan penelitian di bidang kuantitatif, dan nanti juga akan saya jelaskan berkaitan dengan penelitian di bidang kualitatif. Nah, melanjutkan di materi sebelumnya, di mana di sini kita akan lebih membahas mengenai subjek penelitian dan juga nanti sedikit berkaitan dengan analisis data. Nah, pada subjek penelitian, nah nanti pada penelitian kuantitatif, nah teman-teman perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan subjek penelitian ya, karena terkadang teman-teman perlu membuka kembali materi-materi di metode penelitian dalam memahaminya. Nah, di sini dalam penelitian itu tidak selalu perlu meneliti semua individunya dalam populasi. Artinya bisa jadi penelitian itu disebut juga penelitian sampel. Atau nanti ketika meneliti semua individu dalam populasi, berarti penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi. Nah, pada penelitian sampel, anggapannya adalah hanya sebagian saja dari populasi tersebut, sehingga diharapkan dengan meneliti sampel ini hasilnya sudah representatif untuk semua yang ada di populasi yang berkenaan dengan lokasi yang mau dilakukan penelitian. Nah, ini adalah sedikit langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika melakukan penelitian populasi. Nah, dimulai dari populasi targetnya, kemudian populasi aktual, kemudian populasi studinya. Jika kita meneliti populasi, berarti sebenarnya kita sedang meneliti di sini ya, target semuanya. Namun jika kita mau meneliti sampelnya, berarti kita mengambil di bagian populasi studi, karena kita hanya mengambil sebagiannya, berarti di sampelnya. Nah, populasi sendiri itu merupakan keseluruhan subjek, jadi bisa manusia, bisa hewan percobaan, atau data-data yang ada di laboratorium yang kita gunakan sebagai data penelitian. Nah, ini adalah penjelasan berkaitan dengan populasi. Jadi, seluruh wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh diri kita, yaitu sebagai peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan kita tarik kesimpulannya. Sehingga generalisasi dari seluruhnya itu disebut sebagai populasi. Sedangkan jika sampel adalah hasil dari pengambilan, hasilnya adalah harus representatif dari populasi itu. Karena yang akan kita simpulkan adalah bagaimana karakteristik populasinya. Jadi bila populasinya itu besar, maka peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti keseluruhan yang ada pada populasi, maka peneliti bisa menggunakan sampel. Sampel yang diambil dari populasi maka harus betul-betul mewakili atau representatif dari populasi itu sendiri. Nah, populasi dari sampel sampel dari populasi, maksud saya itu dilihat adalah dari bagaimana kerepresentatifannya, dilihat dari di sini harus homogenitas yang pertama, kemudian dari besarnya sampel, kemudian dari banyaknya karakter subjek yang akan diteliti, dan juga ketepatan teknik sampel kita. Jadi teknik sampel kita dari mengambil sampel dari bagian populasi itu sangat menentukan bagaimana sampel kita itu bisa mewakili dari populasi yang akan kita lakukan penelitian. Nah, ini manfaat dari sampling ya, tentunya akan menghemat biaya penelitian, menghemat waktu. Hasilnya jika sudah representatif, maka akan menghasilkan data yang lebih akurat pula. Kemudian bisa memperluas ruang lingkup karena bisa digeneralisasikan. Nah, ini adalah syarat-syarat ketika kita melakukan teknik sampling. Harus homogen, setidaknya memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, bila keadaannya heterogen, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai penelitian untuk sampel, karena harus menggunakan populasi yang sifatnya homogen atau setidaknya hampir sama. Nah, ini adalah rancangan sampling yang bisa dilakukan teman-teman di lapangan ketika menggunakan teknik yang random.
maka bisa menggunakan jenis yang sederhana, sistematik, atau yang terstratifikasi. Ataupun ketika teman-teman menggunakan sistem yang non-random, maka bisa purposif, menentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian ataukah secara insidental, kemudian ditentukan berdasarkan kuota, ataukah yang berjalan begitu saja, yaitu ditentukan dengan snowball sampling. Nah, ini adalah masing-masing jenis pengambilan data ya atau samplingnya. Nah, ini adalah yang paling sederhana, yang random namun yang paling sederhana diambil dari sampelnya yaitu dengan undian. Kemudian ketika random dengan teknik yang sistematik, maka kita harus melakukan penetapan dulu pada anggota sampel secara random, kemudian didasarkan pada interval tertentu. Misalnya kita menetapkan 20 kios, nah ini berdasarkan interval tertentu dari kios ke berapa. Kemudian selanjutnya adalah random terstratifikasi, jadi berdasarkan strata. Nah ini ketika ada strata 1, strata 2, strata 3, kita lakukan randomisasi. Dari setiap strata ini diambil sampelnya. Kemudian di sini ditemukan strata 1 dari populasi ini, strata 1 ketemu berapa, strata 2 berapa, strata 3 berapa. Nah ini adalah sampel yang terpilih dari sistem random yang terstrata tadi. Ataupun random dengan cara yang cluster, berarti berdasarkan dari cluster tertentu. Nah, randomisasi cluster terlebih dahulu, jadi ini klasterifikasinya ya, kemudian di random bertemu ini, kemudian dari cluster ini kemudian kita menemukan random subjek yang akan kita gunakan sebagai sampel. Nah, bila area geografi cluster ini masih sangat luas, maka bisa juga dikenakan klasterisasi yang bertingkat. Jadi klassifikasi didasarkan pada kondisi tertentu. Kalau ini didasarkan pada data kabupaten yang ada pada suatu sampel di populasi. Nah, itu adalah contoh pada cara pengambilan sampel di sistem random. Nah, kemudian ketika sistem non-random, maka yang pertama ada non-random purposive. Maka teman-teman bisa melakukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, ini biasa yang digunakan oleh teman-teman dalam penelitian adalah non-random purposive. Jadi, melakukan pengambilan sampel secara non-random tapi disesuaikan dengan ciri-ciri dan tujuan yang ditetapkan pada karakteristik subjek penelitian. Nah, ataupun non-random yang kedua yaitu dengan cara insidental. Nah, di sini teman-teman melakukan pengambilan sampel dengan menentukan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental ditemukan di lapangan sebagai sampel. Bila dirasa orang itu cocok atau subjek itu cocok digunakan sebagai sampel, maka kemudian itu diambil sebagai sampel pada penelitian. Ataupun non-random yang selanjutnya, yang ketiga adalah non-random kuota, maka pemilihan sampel ini didasarkan pada penetapan jumlah subjek yang akan diteliti. Misalnya, ketika kuota sudah memenuhi 30 dalam pengisian angket kita, maka sudah dirasa terpenuhi sehingga kita sedang menggunakan non-random kuota sampling. Atau non-random yang keempat, yang terakhir yaitu kita menggunakan non-random snowball. Di sini berarti teknik sampling kita adalah multitahapan. Jadi didasarkan pada analogi bola salju yang dimulai dari bola salju kecil kemudian secara kemudian membesar, sehingga tahapannya ditemukan dari sampel dulu kecil, kemudian dari sampel satu ini mengalir begitu ya, ditemukan dengan jumlah sampel yang lebih banyak sesuai dengan yang kita harapkan tadi dari multi tahapan. Jadi dianalogikan seperti bola salju yang kemudian yang awalnya menemukan kecil, kemudian menemukan lagi bertahap, mengguling begitu saja. Nah, ini dinamakan sebagai non-random snowball. Nah, itu adalah gambaran dari
pengambilan subjek penelitian di penelitian kuantitatif. Kualitatif, subjek penelitian ini masuk dalam subbab yang kita sebut sebagai unit analisa data. Prinsipnya pada penelitian kualitatif, maka subjek, partisipan, informan yang digunakan ini tidak didasarkan pada jumlahnya, namun fokus pada kedalaman dan proses, maka sebenarnya sedikit yang digunakan pada jumlah di penelitian kualitatif, sehingga jumlahnya relatif lebih sedikit. Nah, kasus tunggal bisa saja digunakan jika langka, maka hanya menggunakan sedikit sekali. Namun pada penelitian kualitatif itu saya sarankan ya minimal 3, sehingga kita bisa melihat data pada informan yang selanjutnya atau data pada partisipan selanjutnya. Nah, unit analisis data pada subjek penelitian kualitatif itu disebut sebagai partisipan, sedangkan sumber dari orang yang berkaitan, dari orang-orang di sekitarnya itu biasa kita sebut sebagai informan. Sehingga pada penelitian kualitatif yang paling diutamakan adalah teman-teman memiliki informed consent, kesediaan sebagai subjek dalam penelitian kita, yaitu sebagai partisipan dan juga sebagai informan pada penelitian kita. Nah, dasar pada penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada generalisasi hasil, sehingga tidak didasarkan pada pengambilan sampel baik itu secara acak ataupun tidak secara acak, tapi justru pada penelitian kualitatif ini memahami bagaimana sudut pandang atau konteks tertentu dari partisipan atau dari informan kita sebagai subjek penelitian kita, sehingga hasilnya pun lebih mendalam pada penelitian kualitatif. Nah, ini sedikit dasar dari tokoh yaitu Miles and Haberman bahwa penelitian kualitatif itu dianalogikan dengan proses penyelidikan, diperoleh gambaran sehingga pada fenomena yang akan kita teliti itu terdapat hasil yang lebih mendalam. Nah, itu adalah sedikit gambaran pada subjek penelitian di penelitian kualitatif. Analisis data. Pada penelitian kuantitatif, maka metode analisis data itu bisa berisi mengenai data yang telah diorganisasikan dari apa yang kita dapat sehingga bisa dibaca dan diinterpretasikan oleh pembaca dari hasil penelitian kita. Nah, pada subbab analisis data, maka penelitian kuantitatif itu disebut sebagai subbab metode analisis data. Nah, ini berisi mengenai pengujian-pengujian yang kita lakukan dari data yang kita dapat, sehingga kita sebagai peneliti harus menguraikan juga cara menganalisis data yang digunakan disertai dengan alasan penggunaannya. Jadi teknik analisis yang digunakan itu apa, kemudian disertai dengan alasan kenapa kita menggunakan teknik analisis tersebut. Nah, tentunya dalam menentukan teknik analisis ini harus disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan di penelitian kita, sehingga penelitian kita ini akan menentukan hipotesis, kemudian hipotesis ini akan menentukan bagaimana teknik yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis data. Pada penelitian yang memiliki hipotesis yang terarah, maka peneliti hendaknya mencantumkan terlebih dulu taraf signifikansi yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini di sebelah kanan dijelaskan mengenai contoh metode analisis data yang sudah masuk pada subbab di penelitian kuantitatif ya. Misalnya di sini dijelaskan bagaimana pengujian hipotesis pada penelitian, yaitu menggunakan analisis korelasi, yaitu Spearman-Rao. Nah, ini biasanya digunakan pada penelitian korelasi. Kemudian alasannya teknik ini digunakan untuk menguji apa? Sesuai dengan hipotesis yang sudah kita ajukan di subbab ataupun di bab sebelumnya, yaitu di bab 1 latar belakang, dan juga di bab 2 yaitu di bagian hipotesis. Nah, alasannya kemudian dijelaskan Spearman-Rao ini adalah untuk menguji hipotesis mengenai hubungan dari dua variabel yang telah kita ajukan di bab sebelumnya. Nah, penggunaan teknik ini kemudian dijelaskan juga sebagai uji prasyarat, dan kemudian apa hasilnya. Nah, itu dijelaskan di sini, kemudian secara lebih lengkap akan dijelaskan oleh peneliti di bab selanjutnya, yaitu bagian hasil penelitian di
bab 4. Sehingga di bab 3 metode analisis data ini kita perlu menjelaskan teknik yang akan kita gunakan dalam menguji hipotesis kita dari penelitian yang kita ajukan. Analisis data ini, maka di sini kita perlu menguraikan proses pelacakan dan pengaturan sistematis pada transkrip wawancara atau verbatim yang sudah kita dapatkan, kemudian catatan observasi di lapangan ataupun bahan-bahan dokumentasi lainnya yang sudah kita dapatkan di lapangan. Pada penelitian kualitatif, subbab analisis data ini dinamakan sebagai subbab analisis data, sama ya. Nah, kemudian pada analisis data ini kita perlu melibatkan bagaimana pengerjaan dari data-data yang telah kita dapatkan di lapangan, kemudian mengorganisasikan, memecahkan dan mensintesis data sehingga dapat menemukan pola-pola yang kita dapatkan dari subjek penelitian kita, yaitu dari partisipan dan juga dari informan. Analisis data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan fenomenologi, maka analisis datanya pun akan berbeda dengan penelitian yang menggunakan studi kasus. Nah, di sini contohnya misalnya adalah pada penelitian yang pertama studi kasus. Maka kegiatan analisis data yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengorganisasikan dari informasi yang didapatkan, yang dikumpulkan, kemudian memberi kode. Sebelum memberi kode tentunya kita membaca hasil verbatim atau hasil data-data yang kita dapatkan ya. Kemudian yang ketiga, menguraikan secara perinci mengenai kasus dan konteksnya. Kemudian menetapkan pola. Yang keempat, dan mendapatkan beberapa kategori. Kemudian yang kelima, kita melakukan interpretasi dan generalisasi natural dari kasus yang kita dapatkan. Nah, ini hasilnya kita sajikan secara naratif. Bagaimana penyajiannya itu nanti ada di bab 4. Ataupun ketika kita menggunakan fenomenologi, berikut ini adalah contoh analisa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dari contohnya di subbab analisis data, nantinya yang ada di progres penelitian teman-teman di bab 3 adalah berisi sebagai berikut. Baik, kita menggunakan dasarnya terlebih dahulu. Analisis data yang kita gunakan menggunakan siapa? Misalnya menggunakan bukunya Sugiono, silahkan dituliskan. Analisis data yang akan digunakan pada proses adalah sebagai berikut, misalnya mulai dari mereduksi data, kemudian menyajikan data, sampai dengan melakukan penarikan kesimpulan. Nah, tentunya penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ini juga akan menampilkan analisis data yang berbeda-beda pula. Sekian penjelasan berkaitan dengan kelanjutan metodologi penelitian pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana kali ini kita berfokus pada subjek penelitian dan analisis data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.